Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra Prasetyo. Saya adalah mahasiswa Teknologi Informasi dari kampus Cengkareng, Universitas Bina Sarana Informatika. Saya di sini akan menjelaskan manajemen bandwidth menggunakan metode Simple QW dan QW3 plus Menjel. Baik. Pertama-tama, step pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke dalam Winbox. Di sini sudah ada ininya, SSID yang akan kita akses. Lalu kita connect aja. Setelah kita connect, kita masuk ke bagian QoS. Nah, di sini ada beberapa QoS yang sudah ada ya sebelumnya. Lalu kita tambahkan QoS yang baru. Kita namakan test bandwidth ya. Nah, target dari apa yang akan kita manage ini adalah bandwidth yang akan IP-nya kita masukkan di sini nih. Ini kita masukkan IP dari jaringan yang akan kita manage, yang akan kita batasi nantinya. Nah, setelah itu kita masukkan limit daripada bandwidth yang akan kita batasi itu. Ini kita masukkan 5 mega aja. Terus masuk ke advance, terus kita samakan saja 5 lagi. Terus proxy priority-nya kita masukin ke yang pertama. Kita masukin juga yang ke pertama. Terus kita apply dan oke. Setelah itu akan muncul test bandwidth di paling atas ya. Nah, untuk membuktikan apakah bandwidth ini berhasil atau tidak, maka kita harus masuk ke speed test, apakah sudah bekerja atau belum. Langsung saja kita coba apakah sudah bekerja atau belum. Baik, percobaan pertama ternyata gagal. Mungkin karena masih ada di angka 6 tadi bandwidth-nya ya. Coba kita ubah lagi bandwidth kita supaya kita ada di angka 1 ya. Kita angkat ke atas. Nah, setelah kita angkat ke atas dan IP sudah kita pastikan IP yang sesuai dengan IP jaringan kita, lalu kita cek kembali sudah benar atau belum. Ya, sudah cocok ya, advance-nya juga udah kita cocokkan juga sebelumnya. Default small, statistiknya oke. Tuh. Di sini jelas tuh. Kan berjalan di bawah 5 Mbps. Ya, betul. Coba kita tes ulang di speed test. Apakah sudah berjalan atau belum? Nah, kita coba lagi. Nah, seperti yang kalian lihat, Simple QW sudah berjalan dengan lancar. Artinya pembatasan yang kita buat sebelumnya untuk mengatur bandwidth-nya itu sudah berjalan. Sebelumnya saya akan menjelaskan Simple QW itu apa. Simple QW itu adalah cara paling mudah untuk membatasi bandwidth per user. Nah, kita sudah melakukan itu tadi. Nah, untuk karakteristik dari Simple Bandwidth ini, konfigurasinya mudah dan cepat, cocok untuk jaringan yang kecil dan menengah. Terus tidak perlu menjel, tapi kurang fleksibel untuk skenario yang lebih kompleks. Oke. Untuk Simple QW-nya sudah selesai. Kita akan lanjut masuk ke yang kedua, yaitu adalah baik, kita lanjut ke manajemen bandwidth yang kedua, yaitu menggunakan metode QW3 dan Menjel. Step pertama kita masuk kembali ke dalam Winbox kita. Lalu kita masuk ke IP, lalu kita ke firewall untuk membuat Menjel kita. Di sini ada Menjel yang sudah ada, tapi kita tidak perlu yang itu, kita bikin yang baru. Kita buat resepnya itu, kita ke general dulu kan.
terus kita masuk ke forward karena kita ngambil dari router kan. Terus source addressnya kita ambil dulu dari wifi kita. Di sini kan ada alamat IP-nya nih. Kita copy aja alamat IP karena kita mau ngetes menggunakan IP dari internet yang kita gunakan. Kita masuk lagi ke Winbox kita. Kita masukkan di sini. Kita copy aja. Oke. Nah, di sini kita masuk lagi ke connection mode-nya. Kita tulis upload ya. Kita masuk ke actionnya. Di actionnya ini kita jadikan sebagai connection. Kita terus upload dan kita apply aja dan oke. Nah, ini udah ada ya. Lalu kita buat lagi untuk downloadnya. Ini mau connection juga bagian general kayak tadi aja. Ini forward lagi. Oh, tadi kan kita udah buat untuk source-nya. Nah, ini kita buat untuk ininya, DST address-nya. Nah, kita masuk sininya, maksudnya download. Oke, kita apply dan kita oke ini. Download, kita apply dan kita oke. Nah, kita udah ada untuk bagian connectionnya. Saya tampilkan. Jadi saya ada di sini kan. Lalu kita membuat paketnya. Kita buat lagi paketnya di sini. Kita forwardin lagi. Sininya seperti tadi lagi. Lalu paket marknya kita tulis upload ya. Nah, actionnya mark paket. Ini upload lagi. Apply dan oke. Lalu kita tambahin lagi satu untuk paket downloadnya. Download address kita isi dengan IP yang sudah kita siapkan, IP kita. Actionnya belum kita ubah ya. Actionnya itu mark paket. Ke sini download, apply dan oke. Ini kita pindahkan aja ke bagian paling atas untuk memudahkan kita. Oke. Mungkin kita udah punya 2 action connection dan 2 action paket. Nah, setelah kita membuat ini, kita masuk ke QW tree kita. Kita buat parent supaya
koneksi kita itu tidak bocor, tetap sesuai dengan yang kita rencanakan. Di sini kita buat parent upload, parentnya global. Sini kita masukin upload semua, priority-nya tetap sama, limitnya kita limitin 10. M kita apply dan kita oke. Oke, lanjut. Setelah kita membuat parent upload, lalu kita masuk ke klien upload. Tujuannya adalah supaya bandwidth dari klien ini ngambilnya dari si parent upload tadi, tidak kurang dan tidak lebih dari yang sudah ada tadi. Terus ini kita masukin ke parent upload ya. Nah, kayaknya ini kan upload ya, lalu limitnya kita limitin ke 5, sel 5. Ini kan upload 5, oke lah. Jangan deh, 3 deh, 3. Satu tinggal kita apply aja dan kita oke. Nah, setelah kita membuat parent dan client upload, kita buat lagi parent yang baru untuk bagian downloadnya. Sudah, tetap global ya, paket notnya download. Jadi limitnya kita bikin 10 lagi, kita apply dan oke. Kita tambahkan satu lagi untuk klien uploadnya, klien download maksudnya. Kita masuk ke parent download, makanya itu di download, terus limitnya kita dikasih limit 5 kali. Nah, habis itu kita apply dan oke aja. Nah, ini sudah kita buat ya QA tree-nya ya. Setelah itu tinggal kita lihat saja apakah sudah sesuai apa yang sudah kita buat ini, dengan cara kita membuka speed test. Oke, setelah saya cek kembali dan saya coba, maka saya putuskan untuk merubah upload dan downloadnya itu di 5 saja supaya sama ya, 55 ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke speed test, lalu kita coba cek apakah sudah sesuai dengan kriteria yang sudah kita buat. Untuk downloadnya dapat di bawah 5 ya. Oke, masih proses. Untuk uploadnya juga sama, masih di bawah 5. Hal ini menunjukkan bahwa QA3 Menjel kita ini sudah sukses, sudah berhasil mengatur bandwidth yang akan kita berikan kepada klien. Maka dari itu adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Wedi dari Bina Sarana Informatika, Fakultas Teknik
dan Informatika UBSI Cengkareng. Di sini saya akan meneruskan tugas dari praktikum jaringan yaitu filtering. Itu kita masuk ke bagian block site dengan layer 7. Nah, caranya seperti ini. Kita keluar dulu ya dari awal. Kita masuk ke Winbox. Nah, kita masukkan login, password, kemudian kita connect. Kemudian kita masuk ke IP, kemudian kita cari firewall, kemudian kita masuk ke layer 7 protokol. Di sini kita hapus dulu ya, kita mulai dari awal. Di sini kita tambahkan dan beri nama YouTube. Misal kita ingin memblok YouTube, jadi seperti ini. Yang bawahnya kita tambahkan seperti ini. Ini sudah saya siapkan. Kita copy aja. Kemudian kita tempelkan di bawah sini ya. Kita paste di sini, kita apply. Kemudian OK. Selanjutnya kita ke filter rules. Kemudian kita tambah. Kita di general. Chainnya kita buat forward. Setelah itu kita apply. Forward. Terus advance-nya kita masukkan, ini diklik sudah muncul ya YouTube. Kemudian di action-nya kita ke drop, kemudian kita apply, kemudian OK. Nah, ini untuk blockingannya sudah selesai. Kita coba tes di Google Chrome. Kita ketikkan youtube.com, enter. Nah, ini loading aja ya. Jadi apabila tampilan sudah seperti ini artinya blockingan situs sudah berhasil ya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk filtering addressing list. Yang kedua, kita mau blocking misalkan ke sini liputan6.com. Nah, ini masih bisa terakses ya. Jadi kita akan blocking situs ini. Caranya seperti ini. Kita masuk ke Winbox. Kemudian kita masuk ke IP, masuk ke firewall, filter rules, kemudian kita masuk general, chainnya forward. Nah, ini destination address. Dari mana dapatnya? Itu kita pertama kita buka CMD. Kemudian teman-teman tuliskan seperti ini, nslookup.detik.com. Copy. Kita enter. Nah, di sini kita dapatkan IP-nya ya. Ini IP-nya yang kita dapat. Kita copy. Kemudian kita masuk ke sini, kita paste di destination address seperti ini. Advance, kita actionnya di drop, kemudian apply, kemudian OK. Nah, sekarang coba kita tes. Kita akses liputan6.com. Ini tidak bisa terakses ya, seperti tadi sudah tidak bisa terbuka lagi liputan6.com karena sudah diblocking situsnya.
Baik, kita akan melanjutkan untuk filtering web proxy ya. Di sini kita masuk, kita misalkan mau blocking Tribun News seperti ini kan masih bisa diakses ya, seperti ini. Kemudian kita kopikan seperti ini, kita copy, kemudian kita masuk ke Winbox. Nah, yang pertama kita masuk di IP, kemudian web proxy. Di sini cara administrasinya bebas ya. Kita klik aja Faisal di sini, isi, kemudian akses. Ini kita delete dulu, kita tambahkan, kemudian masuk ke destination port. Destination port 80, kemudian destination hostnya kita masukkan linknya ya. Untuk actionnya kita masuk di Denny, kemudian apply. Oke. Kemudian kita masuk lagi di IP, kita masuk ke firewall, kita pilih NAT. Ini kita delete dulu ya. Nah, ini kita tambah, kemudian di advance, di general kita cari di destination NAT, kemudian masukkan di protokol TCP6, kemudian destination portnya kita masukkan 80,443, kemudian kita apply. Sebelum kita masuk ke, sebelum di apply kita action dulu, actionnya kita ganti ke redirect, kemudian apply. Oke. Setelah seperti ini, coba kita tes. Kita masukkan tribunnews.com. Nah, bila tampilan seperti ini berarti blockingan sudah selesai menggunakan web proxy. Baik, selanjutnya kita melakukan filtering menggunakan Mingle di sini ya. Ini caranya, kita masuk ke Winbox. Ini kita keluar dulu ya. Yang pertama kita masuk ke IP, kemudian di firewall, kemudian di Mingle. Kemudian kita tambahkan di sini, kita masukkan ke forward, terus kita out interface-nya atau sumber internetnya, karena saya menggunakan internet free Ethernet di sini. Kemudian kita masuk ke advance nggak perlu. Nah, actionnya kita ganti ke add destination to address list. Kemudian kita apply. Address listnya kita beri nama blog. Kemudian kita apply. Oke. Selanjutnya kita masuk ke filter rules, kita tambah, kemudian kita general, kita pilih chainnya di forward ya, di forward, kemudian out interface-nya, kemudian actionnya kita masuk di drop, kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, sekarang kita coba akses situs. Misal kita masuk youtube.com. Nah, ini seperti ini, dia tidak bisa terakses ya, hanya loading saja.
Nah, artinya seperti ini berarti, nah ini seperti ini tidak bisa diakses, artinya cara filtering sudah berhasil. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait praktikum jaringan komputer bersama rekan saya Putra. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.